Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6948 sampai bab 6950. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Saat ini, sebagian besar karyawan di stasiun kereta api barang pelabuhan sudah tidak bertugas, dan selain para pekerja yang masih bekerja di tempat pemuatan, pada dasarnya tidak ada orang yang terlihat di tempat lain. Pada malam hari, Yechen, bersama dengan Lialin, dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, tiba di bagian rel kereta api yang tidak jauh dari stasiun pemuatan, dan kemudian, setelah kereta dari industri pertambangan Duk dilepaskan, lokomotif akan berhenti untuk bermalam di sekitar tempat ini. Yechen berencana untuk menunggu masinis menghentikan gerbong sebelum mengambil alih kendali masinis, dan kemudian naik ke gerbong untuk memeriksa catatan lalu lintas. Tak lama kemudian, suara peluit kereta terdengar dari kejauhan, dan beberapa menit kemudian, kereta barang yang penuh dengan fosfat perlahan-lahan masuk ke stasiun. Orang yang bertanggung jawab di stasiun tersebut membawa instruksi dari petugas pengiriman, dan kemudian rel secara otomatis menyelesaikan perubahan rel, kereta akan menuju ke peron tujuan. Staf kereta api dan puluhan karyawan yang bertanggung jawab untuk bongkar muat telah menunggu di sini. Kereta baru saja berhenti, staf kereta api bertanggung jawab untuk melepaskan lokomotif. Pekerja bongkar muat telah mulai mengangkut fosfat keluar dari gerbong. Segera setelah itu, lokomotif dipandu oleh petugas ke tempat pemberhentian yang ditentukan. Yechen telah lama memeriksa auranya, hanya ada satu masinis di lokomotif, dan orang ini tidak memiliki kultivasi apapun, juga bukan seorang seniman bela diri, jadi dia pikir dia seharusnya tidak menjadi anggota perkumpulan penghancur pembersihan. Ketika kereta berhenti dan mematikan mesin, masinis mendorong pintu hingga terbuka, berpegangan pada tangga sanggurdi yang tinggi dan dengan hati-hati mundur dari atas. Dia melihat bahwa dia telah menginjak anak tangga terakhir dan dapat turun dari kereta dengan satu lompatan ke samping. Ketika dia tiba-tiba merasakan seseorang menepuk celananya di belakangnya, dia terkejut dan berbalik untuk melihat seorang pria Asia sedang menatapnya. Dia sangat marah, mengira bahwa pihak lain sedang memainkan semacam lelucon, dan hendak berbicara, ketika dia tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong, dan kemudian, dia melihat pria Asia itu memberi isyarat pada dirinya sendiri untuk memanjat ke atas, dan seluruh tubuhnya memanjat tak terkendali. Lialin berteriak dalam bahasa Perancis di belakangnya, dan pria lainnya segera membuka kembali pintu dan masuk ke kabin kereta. Yechen dan Lialin mengikutinya dari dekat dan juga memasuki bagian dalam kabin, dan kemudian Lialin memerintahkannya dalam bahasa Perancis untuk memberikan catatan perjalanan hari ini. Pria itu segera menyalakan kembali lokomotif, dan setelah mengetuk layar LCD 4 persegi di samping, dia membuka semua video catatan perjalanan hari ini. Lialin bertanya sejenak, lalu berkata kepada Yechen, "Tuan Ye, dia telah melakukan total 4 perjalanan hari ini, yang terakhir menuju Duk Mining. Mereka menggunakan kereta api nasional Maroko menuju Duk Mining dengan sejumlah gerbong kereta. Biasanya Duk Mining memuat barang setelah mereka mengangkut gerbong yang kosong, dan kemudian mengangkut gerbong yang terisi penuh, sehingga pengemudi tidak perlu menunggu barang dimuat. Dia sudah berada di Duk Mining 3 jam yang lalu, memasang gerbong kereta dan memastikan jumlah kotak dan segel lalu pergi." Sambil berkata demikian, dia meminta pihak lain untuk membuka video dari layar, dan setelah menyeret bilah kemajuan, pihak lain menghindar dan dengan hormat memberi isyarat mohon kepada Lialin. Di layar tampak gambar kereta yang akan memasuki halaman pemuatan Duk Mining. Dari kejauhan, Duk Mining terletak di dataran kuning putih yang luas, dan tempat kereta melaju, kedua sisinya merupakan area penambangan fosfat Duk Mining, dan sejumlah besar mesin teknik berjalan dengan kecepatan tinggi di area penambangan. Ada yang aneh, digambar di dalam area penambangan fosfat aktif, ada banyak pekerja yang sedang mengelas konstruksi menara setinggi setidaknya 20 hingga 30 meter, keseluruhan struktur menara ini mirip dengan menara tegangan tinggi, hanya saja di tengah posisinya juga dilas sebuah panggung untuk orang berdiri. Dari ukuran pekerja di layar video dapat disimpulkan bahwa bagian atas ini setidaknya dapat menampung 7 atau 8 orang yang berdiri pada saat yang bersamaan. Terima kasih masih menyimak channel Yechen Ping Mania. Mirip dengan menara ini, seluruh area pertambangan di dalamnya telah dibangun setidaknya selusin jumlahnya, dan masih ada beberapa yang sedang dibangun.
Lialin menghentikan layar, menunjuk ke menara besi ini, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, menara besi ini, mereka harus digunakan sebagai tempat penjaga, tampaknya mereka memang memperkuat keamanan sekarang." Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Medannya di sana sangat landai, dan semuanya adalah area pertambangan fosfat, tidak ada bangunan tinggi di pinggirannya. Ketinggian tiang semacam ini cukup untuk mengamati dari jarak jauh, dan jika dipasangkan dengan peralatan keamanan profesional, benar-benar tidak mudah untuk dibobol. Belum lagi dari video, area pertambangan masih agak jauh dari lokasi inti Duke Mining." "Benar," Lialin berkata, "saya sudah mencari informasinya di Skyline, dan berdasarkan skalanya, saya menyimpulkan bahwa selama bertahun-tahun, mereka telah memperluas cakupan penambangan mereka ke segala arah setidaknya 6 km, dan karena area penambangan semakin jauh, mereka sekarang juga telah membangun beberapa ban berjalan untuk mengangkut biji mentah yang ditambang ke kilang. Jadi saya khawatir akan sangat sulit untuk menyusup dari pinggiran jika jaraknya benar-benar sejauh itu." Ye Chen mengangguk sedikit, membiarkan Lialin terus bermain. Kereta dalam video itu semakin dekat ke kilang. Seluruh kilang, yang tampak seperti penjara, dikelilingi oleh tembok beton yang tinggi, dengan tanaman onak dan kabel tegangan tinggi tergantung di luar di atas tembok. Dan meskipun relnya mengarah langsung ke bagian dalam kilang, pintu masuk rel juga memiliki gerbang pagar besi yang tebal. Dari video dapat dilihat, gerbang besi ini memiliki lebih dari satu orang di luar pintu yang menunggu. Kereta perlahan melaju ke depan saat itu, beberapa orang juga tidak membuka gerbang besi, tetapi beberapa orang naik ke kepala kereta, dan ia berbicara dengan masinis untuk beberapa patah kata, dan kemudian hanya membiarkan orang-orang di belakang membuka pintu, dan masinis bersama-sama dengan kereta memasuki bagian dalam pabrik. Seluruh bagian dalam pabrik seperti bentuk T besar. Di atas adalah area produksi pabrik, di bawah ini adalah 3 rel kereta api dan 2 platform semi tertutup untuk memuat barang. Dari 3 rel, jalur utama melewati bagian tengah dari 2 platform, dan di sisi lain dari platform di kedua sisi adalah 2 jalur kedatangan dan keberangkatan. Dalam gambar, sisi kiri jalur telah diparkir di gerbong truk, video kendaraan melewati jalan keluar, di sisi kanan jalur berhenti. Saat ini, di peron sisi kanan, ada sejumlah anggota staf, mereka masih mengangkut aliran fosfat yang stabil ke peron. Barang-barang ini menunggu kereta untuk mengangkut gerbong kosong. Begitu gerbong tiba, mereka akan mulai memuat gerbong kosong terlebih dahulu. Namun, baik Ye Chen maupun Lialin dapat melihat tujuan mereka melakukan ini. Para pemuat ini semuanya kuat dan tampak seperti mereka semua terlatih. Mereka sibuk di peron ketika kereta datang, dan mereka berpikir bahwa tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mengawasi kereta yang datang setiap saat, untuk menghindari musuh yang datang. Setelah kereta dalam video berhenti, kereta itu melepaskan kaitan dan mulai mengubah arah, diikuti oleh sisi lain jalur ke jalur keberangkatan untuk menarik kereta yang sudah penuh dengan barang untuk berangkat. Seluruh proses tidak tertunda terlalu lama, dan di kedua sisi peron Duke Mining, selalu ada hampir 100 staf dari berbagai jenis. Setelah itu, bagian depan kereta menyelesaikan perubahan arah melalui jalur utama, dan setelah menunggu sekitar 10 menit, kereta melaju menjauh dari area pabrik. Setelah menonton video tersebut, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Duke Mining ini sekarang sudah kokoh seperti emas, terutama area inti pabrik, dibangun seperti penjara, dan ada area penyangga yang kosong di luar. Mencoba masuk tanpa suara itu sulit. Satu-satunya peluang mungkin adalah kereta api. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lialin mengangguk, dan setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengemudi, dia berkata kepada Ye Chen, pengemudi mengatakan bahwa alasan utama mengapa Duke Mining membuatnya dijaga ketat seperti penjara adalah karena mereka memiliki banyak kasus kejam di sana dalam beberapa tahun terakhir. Ada saat ketika seseorang menyelinap ke pabrik dan membunuh 2 petugas keuangan mereka, merampok jutaan dolar as, dan ada juga seseorang yang menyelinap masuk dan mencuri peralatan presisi senilai jutaan dolar AS fosfat juga sering dicuri. Kasus-kasus ini kemudian menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Duke Mining sangat tidak puas dengan tingkat penanganan kasus polisi setempat, jadi mereka membuat bala bantuan mereka sendiri. Ye Chen tertawa, ini terdengar seperti tipu muslihat pahit yang dibuat sendiri. Bala bantuan buta akan membuat orang curiga, tetapi secara artifisial mengarang beberapa kasus yang bersifat buruk sebelumnya akan berjalan sesuai arus dan membuat pembelaan bala bantuan masuk akal dan sah. Benar.
Lialin mengangguk, saya juga berpikir ini semua ada di mata mereka sendiri. Mengatakan itu, dia menambahkan, Tuan Ye, tempat ini sudah kokoh seperti emas, dan sekarang mereka memperluas pertahanan ke pinggiran, dan mereka akan segera memasang peralatan berteknologi tinggi, jadi begitu semua ini terpasang, aku khawatir akan sangat sulit untuk masuk dengan sayap mereka. Ye Chen mengelus dagunya dan merenung, waktu hampir habis, kita harus menyentuhnya sebelum peralatan baru mereka mulai digunakan. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke staf Duk Mining di peron dan berkata, Inspektur Li, saya butuh satu set pakaian kerja yang persis seperti milik mereka, apakah ada cara untuk mendapatkannya? Selain itu, cari cara untuk menunda pengiriman barang-barang ini besok, sebaiknya tunggu sampai malam sebelum mengemudi, saya akan mengikuti kereta pengiriman saat itu. Ketika Lialin mendengar bahwa Ye Chen menginginkan pakaian kerja yang sama seperti mereka, dia buru-buru bertanya, apakah Tuan Ye berencana untuk bersembunyi di gerbong kargo dan berbau? Benar. Kata Ye Chen, aku akan mengikuti kereta yang penuh muatan itu. Bahkan jika mereka memiliki pencitraan termal atau detektor kehidupan, mustahil untuk menembus gerbong logam dan barang-barang yang penuh muatan di dalamnya. Kalau begitu, selama pintunya tidak terbuka dan tidak ada orang yang masuk, mereka tidak akan mengetahui keberadaanku. Tidak masalah jika mereka mengetahuinya. Total ada puluhan orang di peron. Dan kereta besok memiliki 20 gerbong. Jadi, saat mereka tiba, hanya akan ada 3 atau 4 orang di setiap gerbong. Gerbong hanya akan memiliki 3 atau 4 orang yang masuk untuk menurunkan barang. Saat itu, aku dapat menemukan waktu yang tepat untuk mengendalikan mereka. Kemudian, aku dapat berbaur dan menjadi salah satu dari mereka. Saat itu, semua orang akan mengenakan pakaian yang sama dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ditambah lagi, hari masih malam. Dengan satu orang lagi di peron stasiun, aku seharusnya tidak terdeteksi. Lialin merasa bahwa meskipun metode yang dikatakan Ye Chen sangat layak, faktor risikonya tidak terlalu rendah. Jadi dia buru-buru bertanya kepadanya, Tuan Ye, jika Anda ditemukan di dalam, apakah Anda akan berada dalam bahaya? Ye Chen berkata, selama mereka tidak memiliki hal-hal seperti meriam pertahanan jarak dekat, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya tidak takut pada mereka dengan bersembunyi di kereta untuk masuk, saya hanya tidak ingin ditemukan oleh mereka terlebih dahulu, jika saya masuk dan ditemukan oleh mereka, saya akan selalu dapat menghentikan kerusakan dan segera membuat jalan keluar. Mendengar ini, Lialin merasa lega dan berkata, karena Tuan Ye yakin, maka saya akan bekerja sama sepenuhnya. Mengatakan itu, dia dengan hati-hati mengidentifikasi pakaian para pekerja dalam video itu dan berkata, ini seharusnya pakaian pelindung tenaga kerja antistatis biasa, yang seharusnya tersedia di pasaran, tetapi pakaian mereka harus dibuat khusus, dengan logo Duk Mining di bagian depan dan belakang pakaian, ini mungkin tidak terlalu mudah untuk dipecahkan. Tidak apa-apa. Kata Ye Chen, carikan saja aku pakaian dan sepatu yang sama, aku akan mencari orang lain untuk menggantinya pada kesempatan pertama. Bersambung.